Kembali saya ingin menegaskan ya, dan menguraikan secara lebih detail dan lebih substantif tanpa basa-basi bahwa Pak Jokowi itu sakti mandraguna. Nah, jadi kenapa saya tegaskan seperti ini dan saya jelaskan yang lebih substantif ya, dan lebih terbuka bahwa Pak Jokowi itu sakti mandraguna, nggak bisa main-main. Satu, Prabowo berlawanan dengan Pak Jokowi 2 kali, kalah. Begitu Pak Prabowo berkawan dengan Pak Jokowi, menjadi bagian dari pemerintahan, didukung Pak Jokowi nyalon presiden, jadi ya, itu yang pertama. Ya, instrumen teknis politik dan strategi politik dan lain sebagainya itu bumbu. Nah, yang jelas Pak Prabowo jadi karena didukung Pak Jokowi. Berlawanan 2 kali kalah. Nah, ini kesaktian Pak Jokowi yang pertama. Kesaktian Pak Jokowi yang kedua ya, Mahfud dulu nggak dipakai, yang dipakai Pak Maruf Amin menjadi wapres. Akhirnya Mahfud dikasih hadiah, diberikan kekuasaan, keleluasaan mengelola potensi hukum dan keamanan serta politik, menjadi Menko Polkam. Oh, naik daun, mengibarkan bendera tinggi, lupa diri, malah ditawarkan Bu Mega menjadi wapresnya Ganjar, mau. Akhirnya bermusuhan dengan Pak Jokowi kan. Bersahabat, berkawan, menjadi menteri, Menko Polkam. Orang kuat loh. Panglima ABRI di bawahnya, Kapolri di bawah koordinasinya, Jaksa Agung di bawah koordinasinya, BIN di bawah koordinasinya, kuat. Berlawanan, tumbang, harus mundur dong dari menteri, kalah. Sekarang bukan siapa-siapa. Nah, ini kesaktian Pak Jokowi yang kedua. Kesaktian Pak Jokowi yang ketiga adalah Mbak Puan. Tidak pernah menyerang Pak Jokowi secara frontal. Artinya secara politis masih menunjukkan komunikasi politik dan hubungan politik yang baik. Jadi ketua DPR lagi. Ya, dinamika politik itu kan instrumen pendukung kan. Syariatnya. Tapi yang jelas Puan tidak bermusuhan dengan Pak Jokowi, nah, jadi ketua DPR. Coba kalau bermusuhan, MD3 dong, kan begitu. Jadi bisa diganjarkan juga kan. Pak Pramono Anung lengser jadi menteri. Ini yang keempat ya. Mundur baik-baik, pamit baik-baik, tidak pernah nyerang Pak Jokowi, terangkat derajatnya. Jadi gubernur di DKI. Gubernur DKI ini kuat loh. Posisi politisnya strategis loh gubernur DKI. Yang kelima, kesaktian Pak Jokowi ya. Ahok memusuhi dia, mendukung Ganjar, meninggalkan dia padahal dikasih posisi menjadi komisaris utama, gaji besar kan. Pak Jokowi sempat jadi sorotan kenapa memberikan posisi kepada Ahok dengan gaji yang tinggi seperti itu kan di Pertamina. Tapi dia lupa diri, dia nggak sadar dia siapa, dia nggak sadar bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu kan dikasih panggung Pak Prabowo, di backup Pak Jokowi. Setelah itu kan
Sekarang mau pindah panggung, nebeng di PDIP, tumbang. Mau nyalon gubernur nggak jadi kan di DKI. Udah berharap ternyata nggak dicalonkan sama Bu Mega. Bermusuhan dengan Pak Jokowi, tumbang. Coba kalau dia ikut Pak Jokowi, bisa jadi dari Kim Plus memasangkan Ridwan Kamil dengan dia kan. Nah, jadi Ahok tumbang. Itu yang kelima. Yang keenam, menjelek-jelekkan Jokowi, tumbang. Hasto jadi tersangka. Ya, apakah itu karena satu desain teknis politik hukum atau hukum yang dipolitisir, katanya kan begitu. Itu wallahu alam. Yang jelas Hasto tumbang, jadi tersangka. Sekarang diam 1000 bahasa, hilang narasinya. Yang narasinya sok filosofis, sok berkarakter kan, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno yang terkadang kutipannya tidak pas dengan kondisi yang dia jelaskan. Sekarang diam, mingkem, hilang, tumbang. Takut dia masuk penjara sekarang kan, Hasto yang keenam. Terus yang ketujuh, ya, bukti kesatiannya Pak Jokowi ya, Mas Gibran belum masuk umur, tapi ada jajalan yang menggugat MK sehingga syarat umur wapres dirubah. Satu-satunya presiden lengser langsung meninggalkan posisi, anaknya menjadi wapres dan presidennya didukung dia, itu adalah Pak Jokowi. Yang lain belum, bahkan tidak bisa. Ini baru terjadi. Bahkan Pak SBY lengser, berusaha mencalonkan anaknya, putra mahkotanya kan, hanya gubernur di DKI, kalah, ditumbangkan oleh si Anies Baswedan. Jadi ini kan luar biasa. Jadi AHY aja jadi gubernur aja, mohon maaf, SBY kan tidak mampu. Gus Dur menjadikan Yeninya ketum PKB aja nggak mampu. Ya kan, sempat dijadikan sekjen sementara kan, habis itu ya dikalahkan lagi sama si Kancil kan, si Caimin. Si Kancil yang cerdik mampu mencuri timun di sarang penyamun. Nah, ini Caimin kan. Pak Harto nggak ada anaknya sekarang menjadi politisi atau masuk dalam kekuasaan. Bung Karno lengser perlu nunggu 36 tahun, 37 tahun baru Bu Mega menjadi wapresnya Gus Dur kan. Jadi presiden juga kan nyambung posisinya Gus Dur. Nah, jadi belum ada dan tidak ada presiden sebelumnya. Ini Pak Habibie juga sama kan. Anaknya kemarin nyalon wagub aja kan nggak bisa. Tapi Pak Jokowi nggak usah kita bicarakan. Oh, ini rekayasa. Oh, ini intervensi terhadap MK. Dianggap mahkamah keluarga. Nggak bisa. Nggak sesederhana itu. Memangnya 6 hakim MK yang lain itu robot?
itu alibi-alibi sesat yang banyak dibangun oleh para kelompok oposisi dan pembenci yang tidak mau mengakui aja bahwa Pak Jokowi itu sakti. Gibran jadi. Terus Bobi, mantunya bisa jadi gubernur, tidak turun kampanye di sana, mengalahkan incumbent mantan Pangkostrat Deddy Rahmayadi, dikalahkan oleh Bobi Nasution, tumbang jauh, hasil elektoralnya jauh, memalukan. Ini kesaktian Pak Jokowi kan ya. Terus yang ke-8, kesaktian Pak Jokowi. Cak Nun mencaci maki, bilang Pak Jokowi Firaun. Nah, ini kan kebangetan juga kan. Tumbang, setruk. Ya, beliau kan budayawan, ustadz, filosofis, jam terbang mendunia. Istri artis bertobat. Dulu kan sering kita lihat kan, paha, dada, punggungnya Mbak Novia Kolopaking kan sebelum pakai kerudung. Buka aja film-film lamanya kan masih bisa kita lihat paha mulusnya kan, dada mulusnya kan. Dengan bertobat. Nah, artinya kan berkualitas ini Cak Nun, mampu membawa istrinya bertobat, hijrah ke jalan yang lebih cerah. Ngomong Pak Jokowi Firaun, tumbang, stroke, hampir setahun bolak-balik di rumah sakit kan, komanya berapa bulan. Nah, ini kesaktian Pak Jokowi, jangan main-main. Itu yang ke-8. Yang ke-9, kesaktian Pak Jokowi. Siapa itu? Rocky Gerung, selalu negatif ya. Rafli Harun udah dikasih komisaris, selalu negatif, nggak bisa kerja jadi komisaris, diganti lagi, dipecat sama Erik, hanya negatif aja. Terus Dokter Tipa sama kan, yang diserang ijazah. Lo dekan Fakultas Kehutanan sudah memberikan pernyataan, bagian administrasi tata usaha sudah memberikan pernyataan, masih aja mereka ribut mengatakan ijazah palsu. Terus Said Didu, dulu dia sekjen di Kementerian BUMN kan, menikmati gaji, menikmati fasilitas, hidup enak, dimutasi nggak terima jadi oposisi. Jadi orang-orang kelompok pembenci itu dengan mengatasnamakan bahasa demokrasi, dengan mengatasnamakan rakyat padahal mereka nggak punya rakyat, dengan mengataskan demokrasi padahal mereka tidak pernah ikut kontestasi dalam demokrasi, dalam proses berdemokrasi ya. Jadi nggak teruji, terus menyerang dan membangun narasi dan diksi yang bersifat mengarahkan kepada bentuk kebencian pada Jokowi secara personal, pada Jokowi dan keluarga. Apa yang mereka dapat? Mereka bukan siapa-siapa, hidup pas-pasan, menghibur diri mereka kan, dapat duit dari podcast. Nah, akhirnya mereka mendapatkan uang itu dari jalan sesat. Ya gimana nggak jalan sesat? Ya dari menyebarkan fitnah dan caci maki, ini kan jalan sesat, jalan setan. Nah, mereka dapat subscribe, dapat duit mereka dari orang-orang juga yang memang ya bersekongkol, yang satu kelompok, yaitu dalam
kelompok suku setanisme kan. Nah, jadi itu kelompok pembenci dengan mengatasnamakan demokrasi. Nah, jadi tumbang, susah. Pak Jokowi banyak duit, Mas Gibran apalagi kan sekarang wapres, gajinya gede. Bobby juga sama kan. Mas Kaisang ngelola bisnis, ada investor yang masuk beli saham mereka kan, artinya dipercaya. Nah, mereka jual abab yang tidak penting kan. Ya jadi dagelan politik, menghibur orang, membuat orang tertawa dalam ranah kebencian kan gitu. Seneng mereka diundang ke sana kemari. Dan sayangnya banyak tokoh-tokoh agama yang bodoh juga kan. Bodoh dan konyol plus kucluk. Orang-orang gitu diundang masuk kampus, ada yang diundang masuk kampus Islam. Orang-orang gitu diundang juga ke masjid kan, ngisi ceramah, kucluk. Kan kucluk. Nah, jadi tumbang mereka. Itu kesaktian Pak Jokowi yang ke-9. Kesaktian Pak Jokowi yang ke-10 ini yang orang tidak sadar, hampir semua. Yang sadar itu hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sekarang tambah saya. Nah, maka saya buka supaya teman-teman sadar ya. Aguan, pemilik Agung Sedayu, punya kekayaan triliunan. Likuiditas usaha Aguan ratusan triliun. Tenaga kerja yang dilibatkan puluhan, bahkan ratusan ribu. Sama kelompok yang ada di belakangnya, yang sering disebut orang oligarki atau kelompok Naga 9. Diberikan tempat duduk di kursi deretan depan pada saat peresmian atau upacara perdana di IKN 17 Agustus. Orang ribut nyerang, kan begitu. Pak Jokowi punya utang banyak, orang ribut nyerang. Jokowi nambah hutang banyak, tapi mereka nggak tahu. Hampir 6.000 triliun hutang negara. Anggap aja hutang presiden masa Pak Jokowi ya. Ini dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau yang disebut dengan SBI, Sertifikat Bank Indonesia, seperti obligasi. Saya saja sedikit banyak bergaul di bidang ekonomi dan politik. Ya kalau 5 juta kan insya Allah nggak sulit untuk nyari. Saya aja nggak punya, nggak pernah beli. Jadi saya ini nggak punya piutang kepada negara, apalagi masyarakat di desa. Lalu siapa yang beli SBI itu? Kelompok-kelompok itu, karena diberikan suku bunga 5% setahun. Tapi ingat loh, banyak duit mereka yang ditanamkan ke Pak Jokowi. Daripada pinjam ke luar negeri, kedaulatan kita nanti dijajah, kedaulatan kita dirongrong ya. Ya karena pinjamnya kan luar negeri dengan negara kan. Di Bank Dunia kita diatur, di IMF diatur kan, kalau banyakkan utang di sana. Mending utang dengan rakyat sendiri. Dan kebetulan rakyat itu sebagian besar ada di kelompok yang disebut oligarki itu. Oh berarti kita berterima kasih dong. Iya berterima kasih. Oh berarti kita terjebak dong, mereka tambah kaya. Tidak, Pak Jokowi itu cerdik. Orang gak paham. Cerdik.
utang dengan rakyat sendiri. Apabila negara nggak bisa bayar, bisa nggak pemerintah bikin keputusan? Negara dalam keadaan darurat, pemerintah mengeluarkan dekret, atau pemerintah mengeluarkan keputusan presiden, atau pemerintah mengeluarkan perpu. Ini negara dalam keadaan darurat, dalam keadaan krisis, sehingga nggak bisa bayar utang kepada rakyat. Mohon rakyat memaklumi. Atau bisa bayar tapi ditunda, tapi tidak bisa bayar bunga. Siapa yang bisa ngelawan negara? Siapa yang bisa membantah? Negara loh. Dan itu bisa saja dilakukan oleh presiden-presiden setelah Pak Jokowi. Dan orang-orang yang punya piutang itu sudah pada meninggal, sudah diwariskan ke anak cucunya. Anak cucunya akan milih aman. Duit kita masih banyak, kita juga hidup di negara ini, kita bagian dari warga negara ini, biarpun kita bukan orang pribumi asli, kata mereka kan begitu. Tapi kita nyaman di sini, kita dijaga di sini. Toh itu nggak dibayar juga kita masih kaya. Nah, dipulangkan juga kita mati nggak kita bawa mati kan. Pikiran mereka kan begitu. Kan mereka juga pengen aman, pengen nyaman. Tuh apa punya duit nggak nyaman? Mereka pengen punya uang banyak, kan udah pengen aman dan nyaman kan dalam hidup mereka. Ini yang ke-10. Orang nggak paham. Utang Pak Jokowi itu hampir 6.000 triliun berupa SBI, dan yang beli SBI itu kelompok orang tuntui aja. Makanya dipahami, jangan asal nuduh, jangan asal menjelekkan Jokowi. Ini perlu manajemen langit, perlu bisikan langit untuk paham ini. Yang paham ini hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, karena itu dibuka oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, sekarang saya tahu, saya paham. Saya bisa menarik kesimpulan itu setelah perjumpaan saya dengan Pak Jokowi. Saya bisa melihat dari garis wajah Pak Jokowi bahwa apa yang dilakukan itu seperti yang saya katakan ini. Pak Jokowi mikir sederhana. Saya nggak mau diatur kedaulatan negara saya oleh negara lain. Saya punya rakyat yang kaya karena berbisnis di sini. Saya punya rakyat yang punya gurita bisnis di sini. Nah, dan mereka belum berperan secara aktif untuk negara. Mereka ini baru banyak berperan untuk kepentingan pragmatis, profit oriented, kan begitu, bisnis kan gitu. Ini saya libatkan pada negara. Nah, bukan berniat jahat, tapi paling tidak aman, utangnya jangka panjang. Yaitu tadi, kalau merasa perlu waktu perpanjangan nggak bisa bayar bunga, kan negara bisa mengeluarkan regulasi. Apakah itu zolim? Kan tidak. Asal benar-benar memang kondisinya seperti itu kan. Apakah itu penipuan? Tidak loh. Mereka memang dapat uangnya di sini. Properti bangun dijual dengan orang Indonesia, dengan orang pribumi kan. Jualnya di Indonesia banyak kan. Mereka buka batu bara, tambangnya dari mana ya? Nambangnya di tanah, di bumi pertiwi ini kan. Mereka buka insurans sama kan, nasabahnya ya putra-putra pribumi dari bumi pertiwi ini kan. Mereka buka perbankan, lembaga finansial, mereka salurkan mobil, motor. Yang beli siapa? Emangnya suku mereka aja kan? Tidak. Wajar dong Pak Jokowi mikir gitu. Itu kan banyak dapat duit di sini ya, ikut andil dong kan. Itu dalam bahasa imajinernya Pak Jokowi. Maka tak ambil keputusan. Tuh orang-orang itu yang pembenci itu nggak paham ini. Nah, ini sekarang yang lagi ngetren kekinian masalah pagar laut. Nah, saya kasih tahu ya, IKN akan mulai masuknya investor membangun infrastruktur yang bersifat bisnis ya. Itu kan swasta. Swasta itu akan ngebangun, akan berinvestasi kalau mereka melihat tahap awal sudah terselesaikan, yaitu pembangunan fasilitas negara untuk pemerintah seperti istana, gedung kementerian dan lain sebagainya kan begitu. Tetapi kan Pak Jokowi kan pengen, apa salahnya? Sebelum itu kamu orang juga udah mulai berinvestasi kan, udah mulai bergerak supaya lebih cepat
program penyelesaian IKN ini kan. Tapi yang dari Dubai ditunda, dari Jepang ditunda atau di cancel kan, nggak tahu kita jelasnya, tunda apa cancel atau gagal kan ya. Dari Amerika juga sama. Pak Jokowi pengen beliau meletakkan jabatan atau berakhir masa jabatannya, ya IKN sudah bertampak wajahnya yang cantik, wajar dong dilibatkanlah investor lokal. Nah, gayung bersambut aguan CS. Ingat loh, pembangunan investasi yang mereka lakukan di sana, sekalipun itu sektor swasta dengan HGU katakan sampai 90 tahun ya. Ingat loh, lebih dari 120 triliun yang mereka tanamkan di sana dari kelompok mereka. Duit semua itu banyak. Rekan-rekan sekalian, itu duit yang banyak. Ditanamkan di sektor perhotelan dan rumah sakit. Saya berhitung pada saat saya di Jogja. Saya waktu itu duduk di lobi Hotel Crystal Lotus bintang 4, 118 kamar. Harga tanah di situ berarti kurang lebih ya 15 sampai 20 juta karena termasuk itu kan di jantung kota. Itu ring 2 dari Malioboro. Nah, berarti nilai hotel itu 118 kamar itu. Kalau luas tanahnya 1000 meter, 20.000 sudah 20 miliar. Kalau tanahnya 2000 meter sudah 40 miliar. Jadi nilai hotel itu asumsi saya itu sekitar 100 miliar. Anggap aja 100 miliar. Kalau harga hotel tuh nilai aset itu kurang lebih 100 miliar, kita hitung dari 118 kamar, kita anggap dalam 1 bulan ya, itu kan 3.000 kamar. Nah, berarti anggap aja dalam 1 bulan itu terpenuhi 70%. Nah, 2.000. Kalau di angka 2.000 kamar dengan rata-rata harga per kamar itu kan 600.000. Berarti 1,2 miliar dalam 1 bulan kan. $1,2 miliar dalam 1 bulan. Atau kalau penuh semua oke lah 1,8. Anggap aja 30 hari full. Nah, kan 3.000. 3.000 kali 600 kan 1,8. 1,8 biaya produksi operasional 50%, sisa 50%. 900 juta. 900 juta dalam 1 bulan. 1 tahun 10,8. 10 tahun baru BIP. Kalau rata-rata dalam 1 bulan 70%, berarti butuh waktu 15 tahun baru BIP. Itu di Yogyakarta di tengah kota. Lalu bagaimana kalau di IKN? Aguan dan kawan-kawan itu kan membangun hotel. Lah jadi itu paling tidak 50 tahun sampai 100 tahun kalau baru BIP kalau di sana kan. Ya kan ini pembangunan aja belum selesai. Kapan kan hotelnya mau penuh? Wajar dong, bisa jadi sama Pak Jokowi gampang lah. Kamu kan masih punya PIK 1, PIK 2. Itu gampang, dilebarkan aja wilayahnya nanti kan. Lah perhitungannya aguan kan sederhana. Oh oke, siap bos. Nah sekarang kalau 30 kilo itu sekitar 30.000 hektar. 30.000 hektar kalau itu setelah direklamasi itu dijual misalnya itu harga 20 juta per meter kan, itu 600 triliun. Luar biasa kan. Ini belum lagi keuntungannya nanti dari keuntungan bangunan kan, kalau dibikin apartemen, bikin hotel, bikin rumah, kawasan rumah mewah dan lain sebagainya kan. Ini harga tanahnya saja kalau mereka reklamasi, mereka jual itu nanti 20 juta, anggap aja separuh keuntungan mereka, berarti 300 triliun. Jadi
Dihitung, udah untung kita, investasi kita di sana kan 120. Dari tanahnya saja ya, setelah direklamasi itu sudah potensi untung. Apalagi setelah dibangun, ribuan triliun. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi sejahat itu dan sebodoh itu? Kan tidak. Maka pada saat Pak Prabowo ke Solo, Pak Jokowi bilang, Mas Bowo, saya sudah ngebuka jalan, tuntaskan, selesaikan. Nggak boleh itu laut nanti dikuasai orang. Itu milik negara. Mainkan intelijen, bongkar. Media, benturkan. Akhirnya apa? Posisinya. Mau tidak mau dong harus dicabut. Mau tidak mau dong Aguan dan kawan-kawan harus diam. Daripada bermasalah, daripada berhadapan dengan masalah hukum, dengan rakyat. Kan begitu. Selamat. Tapi 120 triliun sudah ada dulu kan di EKN. Toh laut selamat. Dibongkar sekarang. Kenapa nggak diproses hukum? Ya kalau diproses hukum nanti banyak pengangguran. Kalau Aguan masuk penjara, puluhan ribu karyawan dia bisa jadi kan dia PHK semua, dia kecewa, sebagian harta yang masih ada dia suruh anak istrinya bawa, belum lagi kroninya juga sama, banyak pengangguran nanti kan. Lah ini kan masalah ekonomi juga dipikir oleh pemerintah, bukan hanya sekedar masalah hukum. Nah tetapi yang jelas itulah kesaktian Pak Jokowi yang ke-10, mampu mengeluarkan duit dari kelompok-kelompok yang berduit itu ratusan bahkan ribuan triliun dengan senyum dan dalam posisi mereka merasa berinvestasi kepada negara. Padahal kalau dihitung potensi keuntungannya jauh, BIP-nya aja lama. Kalau dihitung potensi risikonya ngeri. Kalau negara mau jahat, coba besok misalnya pengganti Pak Prabowo presidennya Mbalelo misalnya, presidennya Rodo Sableng misalnya kan. Tapi baik ya. Kau kan hidup di sini kemarin. Kau udah cari duit kan di sini. Nah, ini tak putihkan aja lah. Kalau enggak kau tak usir dari negara ini kan itu. Kalau enggak bisnis kau tak persulit kata presidennya yang baru nanti kan. Nah, piye? Dan Pak Jokowi juga nggak bisa ngelarang presiden yang baru itu. Apalagi kalau Pak Jokowi misalnya sudah nggak ada kan, setelah presiden itu ngambil kebijakan. Atau misalnya saya, yang jadi presiden 15 tahun ke depan misalnya, saya pangkas saja. Ente kan hidup di sini. Saya dulu ngebaca arah pikirannya Pak Jokowi. Ente kan kaya dari sini. Ente dulu datang kan nggak punya apa-apa. Ente merantau ke sini dengan fasilitas negara, dengan berbagai fasilitas yang diberikan di masa Orde Baru, ente bisa kaya. Ya sekarang berperanlah untuk rakyat yang sudah ente hutangkan. Ini saya putihkan, saya rasionalisasikan menjadi milik negara. Jadi nggak ada hutang. Mau apa mereka? Ini kehebatan Pak Jokowi, kesaktian Pak Jokowi yang ke-10, yang sama, yang lain presiden-presiden tidak mampu dan tidak melakukan.